Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuli di segmen Cici Cuan. Nah, di episode sebelumnya gue udah cuan beneran, walaupun cuman 3.000. Nggak apa-apa. Yang namanya cuan, yang namanya untung harus segera direalisasikan, bukan begitu teman-teman? Nah, di episode kali ini gue pengen kasih tahu kalian, ternyata tuh beli saham tuh nggak cuman yang udah ada di Bursa Efek Indonesia. Kita bisa beli loh saham yang mau IPO. Nah, apa sih itu IPO? IPO itu singkatan dari Initial Public Offering atau penawaran umum saham perdana. Jadi nih perusahaan-perusahaan yang non-TBK nih, yang statusnya belum ada TBK di belakang tuh, kalau mau masuk pasar saham tuh bisa ngejual sahamnya mereka di pasar perdana. Nah, di sini investor tuh bisa beli, cuman perlu trik-trik khusus dan ini perlu perlakuan istimewa lah buat analisis saham-saham IPO ini. Nah, sebelum ngelakuin analisisnya, gue mau ngasih tahu dulu gimana sih cara tahu perusahaan itu mau IPO atau enggak tuh dari mana. Yang pertama, kalian kalau misalkan belum punya aplikasi trading nggak masalah. Kalian bisa cek di website resminya si bursa yaitu e/ipo.co.id. Nah, di situ tuh bakal muncul perusahaan-perusahaan yang lagi mau IPO. Misalkan yang baru-baru ini itu ada PT Abadi Lestari Indonesia. Nah, itu tuh ada statusnya nanti book building atau offering, allotment atau close. Nah, di situ kalian bisa lihat. Di sini juga ada keterangan nih, ini perusahaan dari sektor mana, masa penawarannya, jadwalnya segala macam, harganya dan prospektusnya. Nah, itu yang simple dari websitenya bursa. Kalau misalkan di aplikasi, kita buka aja kayak biasa aplikasinya, langsung ke beranda, terus pilih e-IPO. Nah, terus di sini tuh dia juga muncul nih, berlangsung, akan datang atau berakhir. Nah, ini kelihatan yang berlangsung nih si PT Abadi Lestari Indonesia atau kode sahamnya RLCO. Nah, terus di sini ada jadwal-jadwalnya. Kalau kalian mau pesen, langsung aja tinggal pesen. Nah, tapi sebelum pesen ada beberapa hal yang perlu lo semua perhatikan. Yang pertama, jadwalnya. Jadi itu IPO itu ada beberapa tahapan lah, ada beberapa jadwal. Yang pertama itu masa penawaran awal atau book building. Jadi tuh kalau IPO itu biasanya mereka istilah kata cek ombak dulu nih. Misalkan gue pasang di harga 100 sampai 150, kira-kira investor nih minat sama saham gue mau bayar di harga berapa sih? Istilah kata tuh mereka cek ombak dulu. Nah, setelah masa book building, penawaran awal, masuklah pernyataan efektif. Jadi itu mereka ngurusin lah ke OJK segala macam. Oke, udah dapat izinnya dari OJK buat masa penawaran umumnya. Barulah ketika izinnya keluar, mereka baru bisa offeringnya beneran nih. Ketika udah cek ombak, kira-kira laku yang mana dengan pertimbangannya si manajemen berserta sekuritas yang ngebantuin, muncullah harga misalkan dari 100 sampai 150, ternyata dealnya di 150. Ya udah di masa penawaran umum itu atau masa offering ditawarkanlah harga 150 itu ke pemegang saham. Nah, setelah itu masuk ke masa penjatahan, di mana yang kalian yang udah masuk nih, udah beli, diumumin lah nih kalian dapat berapa lot. Habis itu masuk ke distribusi dan pencatatan saham di bursa. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau ketinggalan di masa penawaran umum nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa banget. Nah, karena kalau kalian udah masukin di masa penawaran umum, duit kalian tuh bakal kelok. Jadi kelok sampai emang periode IPO-nya tuh selesai. Nah, kalau mau masuk pas masa penawaran umum offering nggak masalah juga. Itu sebenarnya nggak masalah. Yang penting jangan kelewat dari tanggal si penawaran umumnya. Jadi tuh harus benar-benar diperhatikan. Setelah memperhatikan tanggal nih, apa sih yang harus diperhatikan? Itu analisa sederhana. Ini perusahaannya apa sih? Ini perusahaannya ngapain sih? Caranya gimana? Buka prospektusnya. Di laman e-IPO tadi di website itu kan ada pilihannya prospektus. Nah, itu tuh lengkap banget, itu sampai ratusan halaman. Kalian mau lihat dari pemegang sahamnya siapa, sejarah berdirinya gimana, punya pabrik di mana aja, punya aset di mana aja, mau bagi dividen atau enggak, mau punya utang berapa, direksi itu ada semua, tinggal kalian baca. Jangan malas membaca intinya. Setelah itu pahami bisnisnya. Ini perusahaannya
ngapain sih, dia punya produk apa sih, dia ngapain sih jasanya, dia ngasih apa sih gitu. Yang penting pahami dulu. Karena kita nggak punya rekam jejak di pasar pergerakan sahamnya gimana, itu nggak ada gitu. Karena ini baru banget kan, istilah kata ini perusahaan baru. Yang terakhir adalah harus siap dengan resiko. Kenapa harus siap dengan resiko? Ya sama aja investasi di saham termasuk saham yang baru IPO itu punya risiko. Nah, biasanya tuh harga saham setelah pencatatan tuh bisa naik, bisa turun. Dan apalagi kalau kalian yang emang base-nya teknikal, saham IPO itu nggak bisa dilihat dari teknikalnya karena nggak ada ya, emang chartnya nggak ada, mau analisis apa? Kalian cuma berpegang sama prospektus, fundamental. Jadi nggak ada yang tahu tuh kira-kira bakal arah atau rejection atas atau malah turun atau rejection bawah. Jadi emang kalian harus siap dengan resikonya di hari perdana pas pencatatannya. Nah, yang menarik nih kali ini di akhir tahun ini ada satu perusahaan yang mau IPO, yaitu si PT Abadi Lestari Indonesia. Kalau dilihat-lihat, ini perusahaan itu perusahaan sarang burung walet. Jadi dia membersihkan sarang burung walet. Jadi dia punya anak usaha, itu Real Food. Jadi itu dia pengelola sarang burung walet lah. Dia itu kalau dilihat dari struktur IPO-nya itu, dia menawarkan sekitar maksimal 625 juta saham. Ini setara 20% kalau misalkan dia udah listing di bursa. Nah, harga penawaran saham awalnya atau book building-nya itu di kisaran 150 sampai 168. Jadi kalau dihitung-hitung dengan harga rentang paling atas di 168, si Abadi Lestari Indonesia berpotensi dapat sekitar 105 miliar. Nah, kalau kita bedah sedikit kinerja keuangannya, dia tuh sebenarnya udah profit sih dari 2022, 2023, 2024 sampai Mei 2025 kemarin sih masih profit. Di Mei 2025 aja dia profitnya itu 12,38 miliar. Nah, dana tadi sekitar 105 miliar tuh mau dipakai apa sih? Nah, ini juga penting banget buat kalian semua cermati. Kalau udah dapet duit abis IPO, duitnya mau diapain? Nah, itu juga yang harus kalian perhatikan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang emang uangnya buat ekspansi itu bakal diminati oleh investor. Kalau perusahaannya cuma bayar utang, itu kayak kurang diminati investor. Karena buat apa lo nyari duit tapi cuma bayar utang doang tuh kayak sayang. Sedangkan kalau uangnya buat ekspansi, investornya punya harapan kayak, wih mau bangun gedung baru nih, mau pabrik baru, berarti produksinya bakal meningkat nih, bakal ada revenue tambahan. Nah, itu biasanya sedikit banyak mempengaruhi. Nah, kalau yang di Abadi Lestari Indonesia ini kalau kita lihat alokasi dananya tuh 56% itu untuk modal kerja buat beli bahan baku sarang burung walet. Nah, terus sisanya sekitar 43% itu mau dikasih ke anak usahanya yang ngelola Real Food itu. Sama nantinya bakal dipakai buat sarang burung walet. Kalau dari sisi aset dan ekuitasnya juga tumbuh tinggi. Cuman kalau yang perlu diperhatikan nih dari sisi utangnya masih cukup tinggi nih. Debt to equity ratio-nya per Mei ini mencapai 288%. Itu bisa kalian pertimbangkan lah. Gue nggak bisa kasih rekomendasi, disclaimer ya, gue nggak ada ajakan untuk membeli untuk saham IPO ini, nggak ada endorsement sama sekali. Cuman ini salah satu opsi yang bisa kalian cermati. Nah, kalau gue pribadi sih kayaknya masih pikir-pikir dulu. Kalau misal kalian mau coba, boleh silakan. Step-stepnya juga udah gue kasih. Tapi gue cuma ingetin kalau kalian masuk dari harga dari masa penawaran awal, ya kalian akan kelop. Jadi gue sih sayang-sayang dulu lah kalau mau misalkan masuk, nanti aja pas offering. Tapi ada potensi ya jatah kalian sedikit. Siapa tahu tahun depan bakal ada IPO yang lebih menarik atau ada saham-saham yang di bawah 100 rupiah yang bisa kita cermati. Nah, itu sedikit tips and trick dari gue buat milih saham IPO dan sedikit mengulas tentang si PT Abadi Lestari Indonesia. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.
Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.